Ada yang ditemukan sekarang? Qin Yichen bertanya sambil bergerak maju. Jika mereka ingin mengubah situasi saat ini, mereka harus mengambil inisiatif. Jika tidak, mereka hanya akan kalah. Peninggalan ini kemungkinan adalah zona inti asli 10.000 bui keluarga kekaisaran. Harta karun di dalamnya jauh lebih baik daripada yang kami temui di jalan. Namun, sejauh ini belum ditemukan apapun yang dapat memicu pertarungan yang menentukan antara kedua belah pihak. King Zengyi dengan samar bergumam pada dirinya sendiri, berkata, begitu banyak raksasa yang mencarinya. Jika ada harta karun, tidak perlu waktu lama sebelum mereka ditemukan. Baiklah, ayo bergabung dengan Thunder Wind dulu. Jika kami ingin mengubah situasi, kami tidak bisa menunggu, kata Qin Yichen mengangguk. Qin teman kecil, apakah ada cara? Mendengar ini, mata King Zengyi berkilat dan bertanya. Dia telah mendengar banyak perbuatan Qin Yichen, dan dia juga tahu bahwa orang yang ditelan oleh Patriark Muda Azure Sable Clan ini berpikir bahwa bos tidak hanya memiliki kekuatan dan kejahatan, tetapi juga banyak ide hantu. Mungkin dia benar-benar punya cara untuk mengubah situasi suram hari ini. Belum, namun, untuk mengecewakan King Dei, Qin Yichen juga sedikit menggelengkan kepalanya, dan wajahnya penuh ketidakberdayaan. Teman kecil Qin tidak perlu terlalu khawatir, bahkan jika aku kalah, bahkan jika aku King Zengyi, aku akan mengantarmu pergi. Kekecewaan melintas di mata King Zengyi, Xuan bahkan berkata dengan tegas. Tugas utama King Xuan adalah melindungi keselamatan Qin Yichen. Adapun reruntuhan, dia secara alami akan membantu jika dia bisa. Tetapi jika situasinya krisis dan sulit untuk diubah, dia pasti akan memberikan prioritas Qin yang dikirim oleh Yichen. Saya khawatir ini sulit, mata Qin Yichen sedikit membeku, dan dia tiba-tiba bergumam. Alis King Zengyi sedikit mengernyit, jika saya tidak tahu mengapa Qin Yichen berkata demikian. Siu. Pada saat ini, di atas langit, udara tiba-tiba meledak, dan cahaya dingin yang sangat besar tiba-tiba jatuh. Dengan suara yang menakutkan, diledakkan dengan keras di depan tim Qin Yichen. Tiba-tiba, bumi mereka bergetar hebat, dan retakan besar terkoyak. Perubahan mendadak ini menyebabkan tim menjadi gelisah. Dua raksasa puncak di depan melihat kecelah besar, dan kulit mereka menjadi gelap. Saya tidak tahu master mana yang memblokirnya, dan tidak muncul. Di garis depan, raksasa puncak mendongak, berteriak dengan suara berat. Jie, kapan kamu melihatku? Saya khawatir Anda akan kehilangan keberanian setelah melihatnya. Tepat setelah suara minum yang kuat jatuh, sebuah suara tiba-tiba terdengar di atas langit. Dan ketika suara itu jatuh, udara di bawah langit sepertinya berhenti mengalir. Dan kemudian semua orang terlihat bahwa 4 siluet keluar dari udara dan akhirnya muncul di depan tim mereka. Keempat siluet itu tidak dapat merangsang momentum, tetapi dari tubuh mereka, ada gelombang yang menghangatkan hati keluar dengan tenang. 4 raksasa puncak, tanda seru. Merasakan fluktuasi yang kuat dari 4 siluet, warna kulit King Zengyi dan yang lainnya menjadi jelek dalam sekejap. Mereka tahu bahwa satu-satunya raksasa puncak yang menindas yang dapat berdiri dengan momentum yang begitu menindas. Pada saat ini, King Zengyi akhirnya tahu mengapa Qin Yichen baru saja mengatakan misteri yang tak terduga. Beberapa orang tidak sabar untuk menembak. Apakah kamu berencana untuk berhenti menjelajahi reruntuhan ini? King Zengyi melangkah keluar perlahan, beberapa teriakan suram. Sejauh ini, meski ada banyak harta karun aneh di reruntuhan, masih sulit bagi para raksasa puncak ini untuk berjuang mati-matian demi hal-hal itu. Jika pertempuran terakhir yang menentukan meletus saat ini, itu bukan kabar baik bagi aliansi keluarga kerajaan jahat besar atau keluarga monster petir. Lagi pula, ini adalah reruntuhan dari 10.000 keluarga kekaisaran. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang tersembunyi di dalamnya. Setelah pertempuran yang menentukan pecah, bahkan jika kekuatan keluarga kerajaan jahat besar akhirnya menyerahkan keluarga monster guntur untuk kemenangan pembangkit tenaga listrik telah dipukul mundur, dan mereka sendiri pasti akan menderita kerugian besar. Ketika saatnya tiba, mereka mungkin tidak memiliki modal untuk menjelajahi reruntuhan yang tersisa. Meninggalkan reruntuhan ini? Maaf, kami tidak bisa sama sekali. Di seberang, raksasa puncak melangkah maju perlahan, lengannya terangkat, jari-jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Qin Yichen, penuh dengan suara senleng. Dan terdengar, berikan junior itu, aku bisa menunggu hari ini. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Orang-orang ini benar-benar datang untuk Qin Yichen. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk melindungi Qin Yichen, dan mereka juga tahu pentingnya Qin Yichen bagi aliansi legenda petir. Jadi secara alami tidak mungkin menyerahkan yang terakhir. Saya menyarankan Anda untuk melepaskannya. Saya sudah memberitahu Tetua Agung tentang ini. Alis Lei Yunyu sedikit mengernyit, dengan tegas berdiri di belakang Qin Yichen. Katanya dengan suara yang dalam. Identitas Lei Yunyu juga sangat istimewa. Dia adalah raksasa termuda dari keluarga monster guntur. Saat ini, sikapnya juga bisa dianggap sebagai sikap aliansi keluarga monster petir. Ini juga mengisyaratkan raksasa puncak yang berlawanan. Jika mereka akan memaksa tembakan terhadap Qin Yichen,
mereka tidak akan ragu untuk memperjuangkannya. Setidaknya reruntuhan yang terburuk pada saat ini tidak boleh tercemar. Lei Yunyu. Hehe, sepertinya posisi klan monster petirmu sangat jelas. Tapi hari ini aku membutuhkan nyawa bocah kecil ini. Tepat setelah wacana Lei Yunyu baru saja jatuh, raksasa puncak di sisi berlawanan juga membuka mulut dan berkata lagi. Dengan kekecewaan wacananya, gelombang menakutkan juga melambai dari seluruh tubuhnya. Orang ini adalah penatua kedua dari keluarga Wu Peng, Peng Luofei. Pada saat ini, kulit King Zhengyi juga tenggelam, dikatakan dengan bermartabat. Bunuh penatua ketiga dari sukuku, aku akan mengambil kepalamu untuk membayar upeti. Peng Luofei dengan dingin mendengus. Dengan suara minumannya, bagian antara langit dan bumi ini penuh dengan aura pembunuhan. Mengenai bala bantuan yang Anda bicarakan, menurut saya, Anda tetap tidak menginginkan pemborosan. Ada awan jahat. Mereka terlambat untuk melindungi diri mereka sendiri. Apa menurutmu mereka bisa mengejar? Di samping Peng Luofei, raksasa puncak lainnya juga menyelinap, dan wajahnya penuh warna gelap. Orang ini, raksasa puncak suku Wei Diao, rupanya menyalahkan Qin Yi Chen atas bencana rasnya. Lagi pula, jika bukan karena orang ini yang membuat keributan besar di suku Wu Peng, bagaimana mungkin leluhur tua dari suku Wei Diao lari ke Pulau Wu Peng, sehingga memberikan kesempatan kepada leluhur tua monster guntur